Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Praise for Deliverance, yaitu dari Mazmur 118. Ya, Mazmur 118 ini adalah Mazmur khusus. Ya. Mazmur 113 sampai 118 ini adalah Mazmur khusus kumpulan dari Mazmur pujian-pujian karena Tuhan telah membebaskan umatnya Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Dan kalau kita lihat, saya bisa dibantu sama teman kita yang ada di LCD ya, yang ada di Multi ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 118, ini adalah Mazmur yang terpanjang di antara 113 dan 118. Mazmur pujian yang terpanjang. Dan sering dipakai di dalam perayaan-perayaan, khususnya peringatan. Peringatan apa? Yang pertama, peringatan bagi orang Israel, yaitu mengingat betapa besarnya anugerah Tuhan bagi setiap mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tangan Tuhan yang kuat perkasa itu menuntun mereka keluar. Dan yang kedua, yaitu bagi orang-orang Kristen, yaitu setiap kita, yaitu mengingat bagaimana karya Kristus, anugerah yang besar itu dicurahkan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi Mazmur 118 ini dikutip di dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan 1 Petrus pun mencatat beberapa ayat di dalam Mazmur 118. Kitab ini dikutip di dalam Perjanjian Baru untuk serangkaian peristiwa yang sangat-sangat penting, yaitu di mana Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem pada Minggu Palem, kemudian kematian dan kebangkitannya. Selanjutnya di dalam Mazmur kita akan melihat bagaimana Mazmur ini dari kacamata Injil. Tentang siapa? Tentang Yesus. Kita akan membacakan di dalam Mazmur 118 ayat 25 sampai yang ke-26. Saya akan membacakan di huruf yang berwarna putih, saudara semua akan membacakan di huruf yang berwarna kuning. Ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita pada peristiwa apa? Boleh? Ada yang tahu peristiwa apa? Selain itu ada lagi yang lain? Pada hari Minggu Palem. Pada saat apa? Pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ya. Di situ ada 2 gelombang besar manusia dari luar Yerusalem masuk ke dalam kota Yerusalem. Kemudian ada seruan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka membawa korban persembahan dan juga meminta berkat dari Tuhan. Kemudian ada orang-orang dari dalam menyambut orang-orang yang masuk ke Yerusalem tuh, orang-orang ini dalam Yerusalem. Kemudian mereka berseru dari dalam, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang berseru, klik ya slide selanjutnya, Hosana. Artinya apa? Save us now, selamatkan kami. Ayat yang 25 tadi, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Kemudian Yesus datang dengan nama Tuhan dan membawa korban persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan. Dan ayat 26 itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Mazmur ini bicara mengenai siapa? Peristiwa yang sangat penting ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem dan disambut dengan seruan meminta pertolongan dari Yang Maha Tinggi itu.
Dan kalau kita lihat selanjutnya, Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakannya. Di sini dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru itu adalah batu utama yang diletakkan di sudut suatu bangunan. Batu besar, batu kuat. Dan saudara tahu, Yesus tidak disukai sama pemimpin-pemimpin agama saat itu. Karena apa? Karena dia melanggar Sabat. Dia menelanjangi dosa-dosa para pemimpin agama pada saat itu. Dia berteman dengan orang-orang pendosa. Dia menegur kemunafikan mereka. Bukan dia nggak cocok jadi batu penjuru. Maka mereka membunuhnya. Tapi Allah membangkitkan Yesus Kristus dan menjadikan dia batu penjuru. Karena barang siapa percaya kepada dia menerima keselamatan dan barang siapa menolak akan binasa. Dan ayat ini menggambarkan kematian dan kebangkitannya. Di dalam Mazmur 118, nubuatan itu terpampang dengan sangat jelas. Mazmur 118 ini berbicara tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan. Dia mati dan dia bangkit. Lalu bagaimana respon kita? Respon sebagai umat Tuhan, respon sebagai umat yang sudah menyatakan diri bahwa aku percaya kepada Engkau. Saya orang Kristen, saya pengikut Yesus Kristus. Yang pertama, yaitu bersyukur dan memuji Tuhan. Saya akan mengajak kita semua membacakannya bergantian. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4, saya akan membacakan huruf-huruf yang warnanya hitam. Saudara warna yang merah. Ya. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata. Biarlah kaum Harum berkata. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudaraku, ayat ini diawali dan diakhiri dengan kalimat yang sama. Dibuka dan ditutup dengan kalimat yang sama. Allah tidak membiarkan Yesus dan kita di dalam kematian. Allah membangkitkan Yesus dan juga Allah akan membangkitkan kita. Dan memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Inilah yang membawa kita berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, apa respon kita? Yaitu letakkan ketakutan kita kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 5 sampai yang ke-6, sekali lagi kita akan membacakan, saya akan membacakannya yang warna putih, Bapak Ibu semuanya warna yang kuning. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Saudaraku, konteks Mazmur 118 ini adalah di mana orang pada saat itu di dalam kesesakan karena ada penindasan yang dialami. Ada ketakutan di sana. Dan kalimat ini bukanlah dari orang-orang yang meremehkan bahaya. Tapi kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang mengalami secara langsung dan secara nyata di dalam kesesakan itu. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan.
Kemudian dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Bicara mengenai ketakutan, para murid juga mengalami ketakutan. Pada waktu Yesus ditangkap, para murid ketakutan. Karena apa? Karena mereka sekarang jadi buronan, guru mereka ditangkap. Mereka juga pasti akan ditangkap. Mereka sembunyi di suatu ruangan. Sampai Yesus akhirnya bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan, maka mereka berani. Dan berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Mereka keluar, mereka bersaksi. Bahkan sampai mati sebagai martir. Saudara, ketakutan itu adalah pengalaman manusia. Penyebabnya banyak. Ya, apa aja sih ketakutan manusia? Takut apa aja? Takut mati. Ya, takut apa lagi? Sakit. Apa lagi? Sakit apa? Miskin. Mesti yang keras ya. Saya kalau di depan rada-rada nggak gitu dengar. Yuk, apa lagi? Jicap. Oke. Ya itu normal ya. Ketakutan apa lagi Bapak Ibu? Ketakutan kehilangan orang yang disayangi. Oke? Ketakutan apa lagi? Artinya di dalam ketakutan itu ada satu kesadaran manusia bahwa sebenarnya kita nggak bisa pegang kendali. Kita tidak berkuasa atas hidup kita, bukan? Inilah namanya ketakutan. Mazmur ini kembali lagi mengajak kita supaya kita menaruh rasa takut itu hanya kepada Tuhan. Selanjutnya Mazmur, kita akan belajar apa respon kita. Yaitu yang ketiga adalah berlindung pada Tuhan. Saya akan mengajak kita membacakannya juga ayat yang berwarna putih saya, Bapak Ibu yang warna kuning. Tuhan di pihakku menolong aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Segala bangsa mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Saudaraku, orang yang gak percaya tidak akan mengerti ayat ini. Tapi masalahnya banyak orang Kristen, termasuk kita, juga tidak mengerti. Kenapa? Pada waktu kita sakit, pada waktu kita susah, pada waktu kita ada masalah, biasa kita apa yang kita ingat atau siapa yang kita ingat, bukan? Itu terjadi. Tapi masalahnya bukannya itu salah ketika kita datang atau kita ingat pada apa dan siapa di mana kita butuh pertolongan. Tapi masalahnya adalah apakah kita mengerti dan percaya bahwa di balik itu semua ada kuasa Tuhan yang bekerja. Apakah sungguh kita bisa berkata, Tuhan di pihakku, maka lebih baik aku berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Almarhum mama saya, Bapak Ibu, saudaraku, dia pernah berkata, hidup saya itu seperti kayu, sepotong kayu di tengah laut. Naik turun. Kami udah ditinggal sama papa ketika saya SMP 3. Sebelum itu saya itu udah jadi orang Kristen. Sudah percaya. Bersyukur sama Tuhan di tengah-tengah keluarga yang belum percaya. Dari kecil sekolah minggu saya
berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau papa mama saya, koko saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya saya sudah diselamatkan. Saya juga mau papa saya, mama saya, koko saya juga diselamatkan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan jawab. Tuhan izinkan papa percaya, mama percaya, koko percaya. Tapi habis itu gak lama papa meninggal. Di tengah-tengah kebahagiaan meninggal. Mama sendiri sebatang kara sebagai seorang janda. Gak gampang saudaraku. Hidup seorang janda gak gampang. Saya lihat pergumulan dia. Membesarkan anak-anak 3. Tetap bertanggung jawab. Tetap kasih kita makan. Tetap menyekolahkan kita. Sampai satu hari kerusuhan terjadi 98 ya. Pada saat itu kami baru mau kuliah tingkat awal. Semua usaha kebakar, dijara dibakar. Koko saya bilang, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang ambil, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi bagaimana? Gimana untuk sehari-hari? Bagaimana untuk kuliah? Waduh, bakal DO nih. Gak bakal lanjut nih. Tapi saudara tahu, tangan Tuhan yang besar itu menolong kami. Kebetulan saya sama koko saya yang kedua itu satu tingkatan, entah bagaimana caranya ya, sama-sama kuliah masuk. Tuhan kasih kami kesempatan untuk dapat beasiswa. Full sampai kami lulus. Kalau bukan karena tangan Tuhan, itu gak mungkin terjadi. Sampai mama sakit, kanker ovarium. Sampai saya berharap dokter sembuhkan. Tuhan tolong. Berhari-hari, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Saya doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tuh dokter tolong. Sampai akhirnya dokternya sendiri yang duluan pulang. Bukan pulang ya, tapi pergi. Ya, pergi duluan. Saya lihat, gak bisa manusia kita andalkan. Hanya Tuhan. Saya tetap, Tuhan kalau gitu saya lihat tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan tolong, Tuhan pasti sanggup. Tapi Tuhan katakan apa? Enggak, aku mau. Mama gak ada. Tapi sebelum mama gak ada saya bilang, nanti satu kali kita pasti akan ketemu. Ketemu juga dengan Tuhan kita. Saudaraku, di dalam hidupan kita, di dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita, apapun masalah kita, hanya satu, berlindunglah pada Tuhan. Yang keempat, apa respon kita? Yaitu bersaksi. Kita akan baca Mazmur 118 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan ya yang warna putih, saudaraku akan warna kuning. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan.
Aku bersyukur kepadamu. Saudara, tangan kanan Tuhan artinya kekuatan Tuhan yang perkasa. Pemazmur mengaku bahwa banyak sekali kesusahan yang dialami itu karena kesalahan dirinya sendiri. Maka Tuhan bukan saja menolong dia, tapi juga menghajar dia atau mendisiplin dia. Hanya orang hidup yang bisa akhirnya bersaksi, yang bisa berbicara. Kalau orang mati nggak bisa. Dan selama kita hidup, apakah kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar? Apakah kita dapat berkata bahwa Tuhan penolongku, Tuhan penghiburku, Tuhan sumber kegembiraanku, sukacitaku. Saudara, ada hal yang menarik di dalam tradisi orang Yahudi. Di dalam Mazmur 113 sampai 118 ini dibacakan di dalam peringatan perayaan Paskah atau Passover menurut orang Yahudi. Pada orang Yahudi, Passover itu mengingatkan peristiwa malam keluarnya mereka dari tanah Mesir. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengoleskan darah anak domba di ambang pintu dan 2 tiang pintu. Dan itu menyelamatkan mereka dari malaikat yang akhirnya membunuh anak-anak sulung, orang-orang Israel. Dan Paskah, Easter bagi orang Kristen ini berbeda. Jadi kita memakai nama yang sama Paskah, tetapi memiliki atau punya arti yang berbeda. Bagi orang Kristen, Paskah atau Easter itu berbeda karena Yesus yang menggenapi Passover itu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7b, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kita diselamatkan bukan dengan darah anak domba binatang, tetapi darah Kristus, Yesus. Dan itulah Paskah kita. Dan saudara tahu apa yang mereka nyanyikan waktu Passover itu? Yaitu Mazmur 113 sampai 118. Di dalam Matius 26 ayat 30 dikatakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu ditangkap, diadili, lalu disalib, dan hari yang ketiga ia bangkit. Dapat dibayangkan waktu itu, pada saat itu Mazmur 118 adalah Mazmur terakhir yang mereka nyanyikan. Dan kemudian mereka pergi ke Taman Getsemani dan Yesus ditangkap. Saudara, apa yang dirasakan oleh Yesus ketika dia menyanyikan Mazmur 118 dan sampai kepada ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Gimana perasaan dia ketika dia nyanyikan lagu ini? Dari sekolah minggu saya udah dengar lagu hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Sampai saya dalemin ayat Mazmur 108 ini, 18 ini, baru saya ngerti. Apakah Yesus akan menyanyikan lagu ini dengan gembira? Karena setelah itu mereka akan pergi ke Taman Getsemani.
Yesus ditangkap, Yesus akan diremukkan, Yesus akan direndahkan, dia akan habis-habisan disiksa. Apakah akan dinyanyikan dengan penuh kegembiraan? Saya rasa gak seringan itu ya. Apa yang dimaksud dengan harinya Tuhan? Hari itu adalah hari di mana Tuhan menyatakan keselamatan. Apa yang dirasakan oleh Yesus? Dia tahu dia akan mengalami penderitaan. Dia tahu dia akan diremukkan habis-habisan. Tapi hari itu adalah hari sorak-sorai dan sukacita bagi manusia yang dia tebus. Dia akan mengalami kemenangan bagi kita. Dia akan menanggung dosa kita. Dan dia tahu itulah harinya. Luar biasa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita. Jika kita mati karena Kristus, itu bukan kehancuran. Justru hari itu harusnya adalah hari yang ditunggu-tunggu. Sebab Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita pasti mendapatkan keselamatan. Hari itu, hari kita menyelesaikan akhir pertandingan kita di dalam dunia itu. Di dunia ini. Seharusnya itu adalah menjadi kesukaan, hari penuh kegembiraan. Amin. Mari kita sama-sama menantikan hari itu. Sambil menantikan juga Kristus datang kedua kalinya. Kita gak tahu. Tapi kiranya di dalam hidup kita, kita katakan, hari ini, hari yang ditunggu-tunggu. Hari yang dinantikan. Mari kita bersorak-sorai. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala.